Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Pada video kali ini mengenai salah satu komoditas pertanian yang sangat populer dan menguntungkan, yaitu kentang. Seorang petani kentang yang sukses dari Sirampok, Brebes, yaitu Mas Rahman. Beliau sedang menanam varietas kentang Atlantik, dan di video ini kita akan membahas teknik-teknik budidaya yang beliau gunakan, mulai dari jarak tanam, pemupukan, hingga penyepraian nutrisi yang membuat tanaman kentangnya tumbuh subur meski cuaca ekstrim. Penasaran seperti apa rahasianya? Yuk simak videonya sampai habis. Kentang merupakan salah satu komoditas pertanian yang populer dan menguntungkan untuk dibudidayakan. Alasan pemilihan kentang sebagai komoditas budidaya sangat bervariasi. Selain memiliki permintaan tinggi di pasar, tanaman kentang juga memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya menarik bagi para petani. Pertama-tama, kentang merupakan sumber karbohidrat yang penting dalam makanan sehari-hari. Kentang menjadi bahan pokok dalam berbagai hidangan, seperti kentang goreng, kentang tumbuk, atau kentang panggang. Permintaan yang terus meningkat untuk produk-produk ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi para petani kentang. Selain itu, kentang juga merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah dan membutuhkan perawatan yang relatif sederhana. Hal ini membuat budidaya kentang menjadi pilihan yang menarik, terutama bagi petani yang baru memulai usaha pertanian. Keuntungan lain dari budidaya tanaman kentang adalah siklus panen yang relatif singkat. Dalam waktu sekitar 3-4 bulan setelah penanaman, petani sudah dapat memanen umbi kentang yang siap dijual. Siklus panen yang cepat ini memberikan keuntungan finansial yang lebih cepat dibandingkan dengan budidaya tanaman lain yang memerlukan waktu lebih lama untuk panen. Musim tanam sekarang sedang mencoba varietas kentang Atlantik. Saat ini, tanaman kentang beliau sudah berumur sekitar 75 hari setelah tanam. Yang terlihat di umur sekarang, daun masih terlihat hijau segar. Berbeda dengan tanaman kentang milik petani tetangga. Kebanyakan di umur yang sama dengan tanaman kentang Mas Rahman, daun sudah mulai menguning. Hal ini dikarenakan usia yang sudah tua sehingga daun menguning kurang produktif. Tetapi beda halnya dengan tanaman kentang beliau. Daun menghijau segar menandakan proses panen yang bisa lebih lama. Apakah baik jika masa panennya lama atau mundur? Mas Rahman menjelaskan bahwa waktu panen lama akan mengoptimalkan pembentukan buah, sehingga dengan begitu beliau dapat memanen buah kentang dengan kondisi yang optimal. Jarak tanam antar tanaman dalam satu bedengan beliau buat pola tanam 3 lajur atau baris dengan jarak tanam 25 cm x 50 cm. Jarak tanam yang cukup ideal menurut beliau. Dengan begitu, dari segi sirkulasi udara dan pengoptimalan masuknya cahaya matahari bisa berjalan dengan baik. Menggunakan lahan bekas di mana di musim sekarang untuk budidaya tanaman kentang sudah termasuk lahan bekas sebanyak 11 kali. Tidak menjadi masalah, meski di lahan bekas sekalipun, sampai saat ini tanaman kentang beliau masih baik pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Setelah kami banyak mengobrol bersama beliau, ternyata untuk pupuk dasar, beliau tidak menggunakan pupuk sama sekali. Pemberian pupuk beliau berikan via tugal atau tabur di lubang tanam. Tepat umur 1 bulan, beliau mulai pemupukan menggunakan 50 kg TSP dan 50 kg NPK untuk mencukupi 2 kintal bibit atau luas lahannya sekitar 1.500 meter persegi. Pemupukan ini beliau lakukan sekali saja.
Mas Rahman cenderung menekankan perawatan tanaman via spray. Penyepraian pertama tanaman kentang beliau mulai umur 7 hari setelah tanam, dengan interval awal penyepraian 3 hari sekali. Untuk fase awal pertumbuhan ada beberapa bahan yang beliau gunakan. Untuk spray pupuk, beliau menggunakan Mordenfol dan Premino. Fungisida, beliau menggunakan bahan aktif Mancozeb dan bahan aktif Chlorothalonil. Sedangkan insektisida, beliau menggunakan merek dagang Sumo. Mulai rutin melakukan penyempraian karena tepat dengan cuaca ekstrim. Langkah preventif atau pencegahan dari serangan penyakit dan hama menggunakan fungisida bersama insektisida. Selama rutin aplikasi dua bahan baku ini, tanaman beliau aman dari serangan jamur maupun hama. Pengimbangan dengan spray nutrisi menggunakan Mordenfol dan Premino membuat tanaman beliau tambah sehat karena nutrisi mulai tercukupi, sehingga tanaman nyaman untuk tumbuh. Terlihat pada fase pertumbuhan, tunas-tunas mulai bertumbuhan serta daun mulai tampak tebal menghijau. Selain itu, meski terjangan cuaca ekstrim, tanaman kentang beliau tidak mengalami stres. Hal ini efek spray dari asam amino Premino yang mampu mempercepat adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan sekitar. Aplikasi dua nutrisi ini sampai di umur 35 hari setelah tanam. Kemudian, upaya menjaga daya tahan tanaman, beliau menambahkan Cover WP yang mengandung silika sebagai pendamping campuran insektisida dan fungisida. Dengan aplikasi Cover WP, mampu mengoptimalkan efikasi atau daya kerja terutama fungisida. Mengandung silika yang bermanfaat melapisi tanaman dari cekaman abiotik serta biotik. Memasuki umur 45 hari setelah tanam, beliau fokus spray nutrisi kalium dan kalsium yaitu Kalinet. Dosis 2 tutup botol dan Kalha dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Interval spray yang beliau lakukan yaitu 7 hari sekali. Setelah rutin aplikasi Kalinet, Mas Rahman merasakan pertumbuhan umbi semakin optimal. Kemudian untuk aplikasi Kalha, beliau merasakan batang tanaman semakin kokoh. Pada dasarnya, karakteristik dari tanaman kentang identik dengan batang yang lunak, sehingga tanaman akan riskan dengan jamur patogen apalagi di dataran tinggi seperti tempat tinggal beliau. Maka dari itu, aplikasi kalsium untuk tanaman kentang sangat penting diaplikasikan, di mana biasanya menggunakan kalsium, yang lain bisa menghabiskan 8 kg, dengan aplikasi Kalha, beliau hanya cukup menghabiskan 1 kg saja. Mengapa begitu? Beliau sendiri menjelaskan bahwa komposisi Kalha dilengkapi dengan asam humat dan kalsium karbonat. Komposisi ini memberi reaksi yang baik terhadap tanaman, terutama mempercepat dan mengoptimalkan penguatan jaringan tanaman. Dalam kesimpulannya, budidaya tanaman kentang merupakan pilihan yang menguntungkan bagi petani. Permintaan yang tinggi, kemudahan dalam perawatan, serta siklus panen yang cepat membuat budidaya kentang menjadi bisnis yang menjanjikan. Akan tetapi, di balik menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, pastinya terdapat pola budidaya selektif dan tepat untuk bisa kita praktekkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi mengenai teknik budidaya kentang Mas Rahman bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat yang tertarik dalam dunia pertanian, khususnya budidaya tanaman kentang. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar tips dan trik budidaya tanaman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.